Salah satu ujian terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah penderitaan, bukan pula kekurangan, bukan juga masalah, tetapi menunggu. Karena ketika kita menunggu, kita belum melihat jawaban, kita belum melihat perubahan, kita belum melihat pertolongan Tuhan. Dan seringkali dalam masa penantian itu muncul banyak pertanyaan. Tuhan, apakah Engkau masih mendengar doaku? Tuhan, mengapa belum terjadi? Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan? Mungkin pagi ini ada saudara yang sedang menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan keluarga, menunggu pekerjaan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu jawaban doa yang sudah dinaikkan bertahun-tahun. Dan semakin lama menunggu, semakin besar godaan untuk menyerah. Tetapi firman Tuhan pagi ini berkata, jangan menyerah saat proses terasa lama. Karena Tuhan masih bekerja, walaupun mata kita belum melihat, walaupun keadaan belum berubah, walaupun jawaban belum datang, Tuhan tetap bekerja. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, jika saudara sedang berada dalam masa penantian, tuliskan di kolom komentar, Tuhan, aku tetap percaya. Dan jika saudara memiliki pergumulan doa, silahkan tuliskan juga. Saya percaya Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Hari ini kami datang kepadamu dengan segala pergumulan dan penantian kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kuatkan iman kami, pulihkan pengharapan kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk tetap setia, menantikan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam Pagi Bersama Tuhan, episode 232. Ayat mas kita pagi hari ini terdapat di dalam Habakuk pasal 2 ayat ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak mengecewakan. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah dia, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada janji Tuhan yang tidak langsung terjadi. Ada jawaban yang membutuhkan waktu. Ada proses yang harus dijalani. Tetapi Tuhan berkata, nantikanlah itu. Mengapa? Karena apa yang Tuhan janjikan tidak akan mengecewakan. Kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan sering bekerja melalui proses. Saudara, kita sering menyukai hasil yang cepat, tetapi Tuhan sering bekerja melalui proses. Lihatlah Yusuf. Tuhan memberi mimpi besar, namun setelah menerima mimpi itu, hidupnya justru semakin sulit. Yusuf dijual sebagai budak, Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara dan dilupakan. Tetapi Tuhan sedang bekerja. 13 tahun Yusuf menjalani proses, dan pada akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa Mesir. Saudara, jika hari ini proses saudara terasa lama, ingatlah bahwa proses bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara. Justru seringkali proses adalah tanda Tuhan sedang membentuk saudara. Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan sedang membangun ketekunan. Tuhan sedang membangun karakter. Tuhan sedang membangun iman. Poin yang kedua, penantian memurnikan iman kita. Iman yang sejati bukan hanya percaya ketika segala sesuatu berjalan baik. Iman yang sejati tetap percaya ketika belum melihat jawaban. Abraham menerima janji Tuhan, tetapi ia harus menunggu bertahun-tahun untuk melihat penggenapannya. Di dalam Roma pasal 4 ayat 20 dan 21 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tidak menyerah. Abraham tidak berhenti percaya. Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan akhirnya Abraham melihat penggenapan janji itu. Saudaraku, iman yang tidak diuji adalah iman yang belum matang. Karena itu jangan heran jika Tuhan mengizinkan masa penantian. Poin yang ketiga, Tuhan selalu tepat waktu. Seringkali kita berkata Tuhan terlambat. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat. Maria dan Marta pernah berpikir Yesus terlambat datang. Tetapi ketika Yesus tiba, Lazarus sudah mati 4 hari. Namun justru pada saat itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang terlihat terlambat bagi manusia, belum tentu terlambat bagi Tuhan. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi tepat. Poin yang keempat, jangan menyerah menjelang terobosan. Banyak orang menyerah tepat sebelum jawaban datang. Mereka berhenti berdoa, berhenti berharap, berhenti percaya. Padahal mungkin pertolongan Tuhan sudah sangat dekat. Dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan kalimat terakhir. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya ada tuaian, ada berkat, ada jawaban. Tetapi syaratnya adalah tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap setia. Poin yang kelima, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Mungkin hari ini saudara merasa dilupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Tuhan mengenal nama saudara. Tuhan melihat air mata saudara. Tuhan mengetahui pergumulan saudara. Dan Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Karena itu jangan menyerah. Jangan putus asa. Dan jangan berhenti berharap. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Mungkin saat ini proses yang saudara jalani terasa sangat panjang. Mungkin saudara sudah lelah. Mungkin saudara sudah hampir menyerah. Tetapi pagi ini Tuhan ingin berkata, tetaplah percaya. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Apa yang Tuhan rancangkan akan digenapi. Apa yang Tuhan mulai akan diselesaikan. Jangan menyerah. Karena Tuhan masih bekerja, dan pada waktunya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika proses terasa panjang, tolong kami untuk tetap percaya. Ketika kami mulai lelah, kuatkan kami. Ketika kami mulai ragu, teguhkan iman kami. Ajarkan kami untuk tetap setia menantikan waktu-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Kiranya Tuhan mengangkat wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menguatkan iman saudara, meneguhkan pengharapan saudara, dan menolong saudara tetap setia sampai melihat penggenapan janji-Nya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada saudaramu, temanmu, kerabatmu, dan juga orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.